Shalom saudara, bagaimana kabar Anda? Saya harap kabar Anda sangat baik. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Menjadi Murid Kristus yang Berkualitas. Lukas 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Mari kita buka Lukas 14 ayat 25 sampai 35 dengan judul perikop segala sesuatu harus lepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau orang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh dan menanyakan cara-cara perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudara, dari bacaan perikop tadi di atas, di sini Yesus sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Ketika Yesus melakukan perjalanan ke suatu tempat, banyak orang yang mengikuti Yesus. Namun ketika Yesus diikuti oleh orang-orang tersebut, Yesus menyampaikan satu hal tentang hal mengikut Dia. Mengapa Yesus menyampaikan hal tersebut? Satu hal yang pasti adalah agar Yesus menegaskan standar mengikut Dia bukanlah hal untuk main-main. Yesus ingin menegaskan kepada mereka bahwa dalam mengikut Dia harus siap bayar harga. Oleh sebab itu Yesus menyampaikan hal tentang mengikut Dia. Saudara-saudara, kualitas suatu barang akan menentukan harga barang tersebut. Makin tinggi kualitasnya, maka makin mahal jugalah harga barang tersebut. Mengapa? Karena barang yang berkualitas pada dasarnya akan lebih awet dan lebih tahan lama. Nah, pernah dengar gak sih tentang HP yang bermerek iPhone? Nah, saya punya HP bermerek iPhone. Tahu gak sih, kenapa HP bermerek iPhone itu harganya lebih mahal daripada harga HP yang lainnya? Padahal kalau dari segi fungsinya, sama-sama digunakan untuk menelpon dan SMS atau internet. Lalu mengapa harga iPhone ini lebih mahal daripada HP lainnya? Tentu saja dari kualitasnya. Begitu juga menjadi murid Kristus, saudara-saudara. Lalu bagaimana menjadi murid yang berkualitas? Ada 3 hal yang disampaikan Yesus untuk menjadi murid yang berkualitas. Pertama, mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Terdapat dalam ayat yang ke-26. "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, di sini firman Tuhan menjelaskan dalam ayat yang ke-26 agar kita tuh memprioritaskan Tuhan daripada segalanya. Karena salah satu kunci utama menjadi murid yang berkualitas adalah kita tahu siapa yang kita prioritaskan. Kata membenci tidak berarti membenci dalam arti umum. Membenci di sini artinya nomor 2 kan. Misalnya ada 2 barang, ada satu barang yang Anda sukai, ada satu barang yang tidak Anda sukai. Bukan berarti Anda membenci barang itu, hanya saja karena barang yang pertama lebih Anda sukai. Contohnya seperti iPhone tadi. Kenapa saya suka menggunakan iPhone daripada yang lainnya? Karena saya sangat menyukai iPhone karena lebih berkualitas dan lebih berguna menurut saya. Poin kedua yang disampaikan Yesus untuk menjadi murid berkualitas adalah siap menderita. Itu terdapat dalam ayat 27. "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah,
ketika orang-orang ramai tadi mengikuti Yesus, Yesus menyampaikan satu hal bahwa sebagai pengikutnya kita harus memikul salib. Mengapa? Karena Yesus ingin menegaskan bahwa hal mengikut dia itu bukan hal tentang bermain-main, melainkan ada komitmen untuk siap menderita bersama Yesus. Salib di sini berbicara tentang penderitaan saudara-saudara. Oleh sebab itu, Yesus ingin mengatakan bahwa kalau ikut mengikut dengan dia, kita harus juga siap menderita bersama dengan Yesus. Yesus pernah berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, Yesus memberi gambaran untuk menjelaskan bahwa kalau mau ikut Yesus, pertimbangkan dan pikirkan baik-baik. Sanggup atau tidak, mengikut Yesus memang akan diberkati, tetapi juga ada banyak penderitaan dan kesulitan. Siap atau tidak? Kalau tidak, kembali saja. Jadi Yesus menekankan bahwa untuk mengikut dia, kita harus siap membayar harga, siap harus menderita. Poin ketiga yang disampaikan Yesus untuk menjadi muridnya yang berkualitas atau pengikutnya yang berkualitas adalah siap berkorban atau rela berkorban. Di sini Yesus menekankan bahwa kita tuh harus melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Poin ini hampir sama dengan poin sebelumnya, yaitu siap menderita. Tekanannya adalah siap melepaskan segala sesuatu yang menjadi kesukaan kita untuk melepaskan Tuhan. Contohnya adalah kita harus melepaskan ego kita harus melepaskan segala kesenangan duniawi kita untuk mengikuti Yesus. Kebanyakan orang saudara-saudara marah kalau barang yang ia senangi itu diambil oleh orang lain. Tapi hal ini dituntut untuk mengikuti Yesus. Kita harus rela untuk melepaskan segala kepunyaan kita, bahkan hal-hal yang kita senang untuk mengikuti Yesus. Apa saja yang hal-hal yang harus dilepaskan? Contohnya harta kita, kesenangan kita, bahkan waktu kita juga harus kita sediakan untuk mengikuti Yesus. Karena ini bukan berbicara tentang siapa kita lagi, melainkan siapa itu Tuhan. Makanya kita harus melepaskan segalanya untuk mengikuti Yesus. Nah, itu tadi adalah 3 hal untuk menjadi pengikut Kristus yang berkualitas. Memang sih itu sangat berlawanan dengan duniawi. Kita harus meninggalkan segala kedagingan kita. Sulit sih untuk dilakukan, apalagi kita harus rela berkorban dan siap menderita untuk Yesus. Nah, tetapi itu yang membuat kita menjadi murid yang sangat berkualitas dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Namun kita percaya ketika kita melakukan hal ini untuk menjadi murid yang berkualitas, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, dan hidup kita tentunya menjadi sangat berguna. Demikian khotbah hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara, bahkan mengajar saudara dan mengubahkan saudara untuk menjadi murid yang lebih berkualitas lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.